Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Kak Ubay. Pada kesempatan kali ini, kakak akan bahas tentang garis dan sudut. Semoga adik-adik tetap semangat dan tetap sehat walafiat ya. Yuk kita lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu tentang garis dan sudut. Apa itu garis? Nah, ada pertanyaan nih. Apa itu garis? Jadi garis itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, nanti kita coba cari tahu yuk. Jadi garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang beraturan. Nah, titik beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Seperti apa sih contohnya? Nah, seperti ini misalnya. Jadi misalnya ini sebuah titik. Titik-titik itu berkumpul membuat sebuah barisan. Nah, secara beraturan ya. Jadi nanti akan kalau digabungkan akan menjadi sebuah garis. Kalau dulu kita pernah bermain yang namanya ular ya, ular di dalam handphone yang zaman dahulu. Nah, seperti itu contohnya. Ini adalah garis yang terbentuk dari beberapa titik. Kemudian kedudukan dari dua garis. Nah, kedudukan dari garis itu akan menjadi beberapa bagian. Yang pertama garis sejajar. Garis sejajar seperti apa? Atau kemudian garis berpotongan, ada garis bersilangan, dan terakhir adalah garis berimpit. Seperti apa? Nanti kita akan jelaskan ya. Kakak akan jelaskan satu persatu. Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Kedudukan dua garis yang pertama adalah tentang garis sejajar nih, garis sejajar. Garis sejajar itu adalah seperti ini misalnya. Di sini kita anggap aja misalnya P. Di sini adalah Q. Maka garis P dan Q adalah garis yang sejajar. Kenapa? Karena jaraknya harus sama. Oke, syaratnya apa aja syaratnya? Yang pertama memiliki arah yang sama. Maka arahnya harus sama ya. Kalau ke bawah semua, kalau ke atas semua, ke kanan semua, kiri semuanya. Seperti itu. Yang kedua adalah apa yang kedua? Yang memiliki jarak yang tetap. Jadi misalnya jarak di sini nih ya. Jarak di sini kita anggap aja misalnya 10. Maka jarak dari sini pun harus 10. Jika dia berbeda, maka tidak dikatakan sejajar. Seperti itu. Kemudian kemiringannya juga sama. Nah, ini miring. Jadi kalau misalnya miringnya ke sini harus sama. Misalnya miringnya ke sini juga harus sama miringnya. Jadi harus sama. Dan jaraknya pun harus sama ya, seperti itu adik-adik ya. Semoga dipahami. Nah, sedangkan garis yang N ini dan garis yang M ini adalah garis yang tidak sejajar. Disebut garis apa itu? Nanti kita akan simak di part berikutnya atau di slide berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah garis berpotongan. Nah, tadi kan pertanyaannya tuh. Pertanyaannya adalah kira-kira garis M dan N ini, kira-kira N dan M ini, nah itu dikatakan apa ya? Nah, ada yang tahu adik-adik? Iya, N dan M adalah garis yang berpotongan di titik. Nah, di sini nih, kita sebut aja V ya, seperti itu. Jadi N dan M adalah garis berpotongan. Nah, kemudian adalah ini garis N nih, garis N ya, garis N juga berpotongan dengan garis P. Nah, berpotongan di titik X. Bisa juga garis P berpotongan dengan garis M. Nah, di titik Z. Nah, seperti itu ya. P juga berpotongan dengan M di titik Y dan seterusnya. Itulah garis yang berpotongan. Nah, bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Nah, gambar seperti ini, misalnya kita anggap aja huruf W. Di sini ada huruf W, ada T. Ya, kita anggap ini bangun balok PQRST ya. PQRSTUV ya. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah garis yang berpotongan. Contohnya misalnya garis APS. Nah, ini garis PS nih. Garis PS ya. Garis PS itu berpotongan dengan garis
SR. Nah, jadi garis PS berpotongan dengan garis R. Ya, PS berpotongan garis SR, ada di S. Terus PS juga berpotongan dengan garis SW sini. Atau PS juga berpotongan dengan garis PT di P. Atau lainnya deh, misalnya PQ, ini di PQ ya, PQ berpotongan dengan QR, maka di Q pertemuan potongannya. Atau PQ berpotongan juga dengan QU di sini ya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi berpotongan itu adalah garis yang dengan garis ketemu titik temunya di sini dengan ini ketemu titik sini di sini. Nah, seperti ini berarti ada titik potongnya. Seperti itu ya, adik-adik. Kemudian berikutnya adalah tentang kedudukan dua garis yang saling bersilangan. Bersilangan seperti apa sih, Kak? Nah, bersilangan tuh misalnya tadi kan berpotongan ya antara PS ya dengan SR di sini. Itu berpotongan. Sedangkan bersilangan adalah garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Jadi bisa dibilang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Ingat, garis yang bersilangan itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Nah, dikatakan garis bersilangan kalau tidak sejajar dan tidak berpotongan. Misalnya di mana ya? Misalnya kita anggap aja di misalnya kita anggap aja ini PS ya, PS. Nah, kira-kira PS ini ya, PS kira-kira dia bersilangan dengan mana? Tidak berpotongan dan tidak sejajar. Kalau PS dengan QR maaf, PS dengan QR itu sejajar. Nah, kira-kira yang mana ya yang tidak berpotongan? PS dengan PQ, oh tidak juga, dia berpotongan. Yang mana nih? Nah, bersilangan itu biasanya kalau dia di kiri, yang satu ada di kanan. Nah, berarti ini nih. Jadi PS itu dengan apa? Dengan QU. Ya, QU nih. Ya, dengan QU ya. Jadi dia bersilangan, yang satu datar, yang satu tegak. Ya, satu datar, satu tegak. Oke. Kemudian misalnya ada lagi yang mana? Yang ini misalnya ya. Misalnya PQ itu bersilangan dengan di bawah dengan atas biasanya. Nah, dengan TW. Nah, nih. Kenapa bersilangan? Yang satu di bawah, yang satu di atas. Seperti itu. Jadi PQ itu bersilangan dengan TW. Ya. Seperti itu ya. Jadi bersilangan itu adalah garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Nah, ini tidak sejajar nih. Nah, dengan si TW. Oke, seperti itu. Ini TW bersilangan dengan PQ. PQ juga bersilangan dengan UP. Nah, bersilangan juga dia. Karena yang satu di bawah, yang satu di atas. Jadi biasanya yang satu di atas ya. Kalau yang satu di atas, nah sisanya adalah di bawah. Yang satu di kanan, sisanya adalah di kiri. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Adik-adik paham ya? Kemudian kita lanjut ke soal tentang apa ya? Nah, tentang garis berimpit. Jadi ada 3 ya, ada 4 ya. Ada berpotongan, bersilangan, berimpit. Nah, garis berimpit itu apa sih? Nah, garis berimpit adalah 2 garis yang menempel. Nah, seperti ini misalnya ada garis yang warna putih dengan garis warna kuning. Nah, merah dengan biru. Nah, ini kan asalnya merah seperti ini. Dihimpitkan dengan biru.
ya, atau garis yang ini nih dengan yang ini. Nah, ini kan berhimpit. Ya, kalau biar kita menempel gitu. Itu garis yang berhimpit dan selalu sejajar. Oke? Karena dia berhimpit pasti dong sejajar. Kita berikutnya ada soal nih. Berikut ini adalah kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis adalah, tadi masih ingat ya kedudukan dua garis ya. Oke, dua garis sejajar dapat berpotongan. Oh tidak, garis sejajar itu tidak berpotongan. Ingat, garis sejajar itu tidak berpotongan. Kemudian dua garis berpotongan pasti sejajar. Oh, garis yang berpotongan itu nggak pasti sejajar dan tidak sejajar. Oke, masa berpotongan ini sejajar? Oh tidak ya, tidak. Kemudian yang C, dua garis berhimpit pasti sejajar. Oh benar ya, tadi sih dua garis yang berhimpit itu sejajar. Oh udah benar. Coba yang D, dua garis berseberangan pasti sejajar. Yang seberangan pasti sejajar. Oh tidak ya. Soal berikutnya yaitu tentang berikut ini syarat dua garis dikatakan sejajar. Ingat, dikatakan sejajar jika apa? Adik-adik tahu ya. Yang pertama adalah A ini dua garis berada pada bidang yang berbeda. Oh, kalau sudah di bidang yang berbeda, maka udah sulit untuk dikatakan sejajar. Udah sulit ya, udah nggak mungkin. Dua garis memiliki jarak yang tidak selalu sama. Di panjang garis, oh sejajar itu harus sama ya. Sejajar itu harus sama, jarak di sini dengan jarak di sini harus sama. Itu dikatakan sejajar, berarti ini salah ya. Bukan. Dua garis memiliki arah panah yang sama. Oh betul ya, tadi harus memiliki arah yang sama. Dan dua garis memiliki hanya satu titik potong. Oh tidak, garis sejajar tidak memiliki titik potong. Nah nih, masih ingat ya tadi? Memiliki arah yang sama, betul. Jaraknya tetap, kemiringannya juga harus sama. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Ya, berikutnya tentang soal pasangan berikut. Pasangan garis yang berpotongan di titik X. Nah, titik X itu yang mana ya? Nah, kita tandai dulu ya. Titik X itu yang ini nih. Nah, titik X kelihatan ya adik-adik ya. Nah, kira-kira garis apa yang di sini? Yaitu garis N dan garis apa ini? P. Berarti P dan N. Ada nggak? P dan N. Oh ada nih ya. Jawaban adalah D. P dan N. Kalau M dan N itu mana? M dan N ini berpotongan di titik V ya. Seperti itu. Adik-adik paham ya? Lanjut. Bagian-bagian sudut nih. Nah perhatikan nih. Adik-adik harus paham nih bagian-bagian sudut. Nah, bagian-bagian sudut ini yang B. Ini yang B adalah titik sudut. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini B adalah titik sudut. Nah, titik sudut nih. Titik sudut dari siapa? Dari garis AB. Nah, ini garis AB ya. Ini garis AB. Nah, disebutnya kaki sudut. Dan garis BC. Disebutnya juga kaki sudut. Jadi kaki sudutnya ada dua ya. Nah ini kaki sudut namanya. Kalau kaki sudut bertemu maka disebutnya titik sudut. Dan daerah yang diarsir ini, daerah yang diarsir itu disebut daerah sudut. Nanti adik-adik ya, ini namanya kaki sudut. Nanti kalau ditanya kaki sudut itu yang mana? Kaki sudut adalah yang garis AB dan BC. Ini kaki sudut nih, kaki sudut. Kalau gambar seperti ini kaki sudut. Nah, kaki sudut. Titik potongnya disebut titik sudut. Ini namanya disebut daerah sudut. Adik-adik paham ya? Soal berikutnya adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dinamakan sudut apa? Ayo. Mungkin adik-adik udah paham ya. Oke, kita cek di sini. Nah, nih perhatikan baik-baik adik-adik ya. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari berapa? 90.
Sedangkan sudut siku-siku adalah sudut yang 90 derajat. Sudut tumpul ya, ini tumpul adalah sudut yang lebih dari 90, lebih dari 90. Dan sudut lurus adalah sudut yang besar 180. Nah, lurus ya. Berarti ini setengah lingkaran. Saya ulangi lagi, kalau sudut lancip itu kurang dari 90, bisa 80, 70, 60, banyak ya. Sudut siku-siku itu 90. Ingat, siku-siku 90. Sedangkan sudut lurus ada 180. Dia setengah lingkaran. Setengah putaran ya. Jadi jawabannya adalah yang lebih dari 90, berarti itu tumpul ya. Jawabannya tumpul. Soal berikutnya adalah besar sudut satu putaran. Oh, tadi udah dibahas ya. Satu putaran itu besar adalah 360. Jadi satu putaran itu 360. Kalau setengahnya berapa? 180. Kalau dibagi 4 berarti siku-siku dong, 90 gitu. Ya. Selanjutnya sudut pelurus. Sudut lurus. Nah, dari 30 derajat. Seperti apa? Nah, ini gambar seperti ini. Nah, jadi sudut lurus dari 30 derajat. Jadi kalau kita lurus, nah ini pelurus nama ini. Kalau di sini 30 derajat, nah di sini 30 derajat. Nah, maka dikatakan sudut lurus itu berarti lurus ya. Sudut lurus berapa derajat? 180. Maka sudut yang ada 30 ini menjadi pengurang buat si pelurus. Maka sisanya berapa? Ayo tebak. Iya, yaitu 150. Jadi kalau misalnya sudut lurus dari 80 misalnya, kira-kira adik-adik bisa tebak nggak ya? Berapa sudut pelurusnya? Arti sudut pelurus adalah sudut sisanya. Ini lurus diambil 80. Nah, ini sebutnya sudut pelurus. Ya, sudut pelurus. Jadi 180 dikurangi sudut yang ada, yaitu tinggal 100. Jadi 100 itu dianggap sudut pelurus. Maksudnya adalah meluruskan dari sudut yang kurang. Seperti itu adik-adik ya. Paham ya? Soal berikutnya adalah sudut penyiku dari 65 derajat. Nah, masih ingat nak? Siku-siku itu kan berapa derajat? 90 derajat ya. Siku-siku 90 derajat. Kalau ditanya sudut penyiku dari 65, maksudnya adalah di sini ada gambar misalnya 65 derajat. Nah, di sini berapa? Jadi dikatakan sudut penyiku jika, nah ini penyiku nih. Penyiku itu kan 90 dikurangi sudut yang ada 65 gitu. Jadinya 90 kurang 65 adalah 25 derajat. Jadi dikatakan penyiku jika sudutnya siku-siku dan sudah ada sudut yang lainnya, maka sudut yang kurang disebut sudut penyiku atau pelengkap dari sudut siku-sikunya. Maka butuh angka 25 agar menjadi 90. Jadi jawabannya adalah 25. Seperti itu ya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi 65. Nih 65 ya. Maka sisanya berapa? Sisanya berapa? Nah, maka 90 dikurangi 65. Gitu caranya ya adik-adik ya. Bagaimana kalau misalnya gambar seperti ini Kak? Ayo tebak nih adik-adik ya. Ini ada siku-siku. Berapakah sudut penyiku jika di sininya 10 derajat? Ayo. Tebak berapa? Iya. Yang jawab 80 berarti sudah paham. Maka 90 dikurangi 10 sama dengan 80. Oke, berarti udah paham ya adik-adik ya. Lanjut ke soal berikutnya tentang besar sudut RQS. Nah, RQS itu yang mana ya? Nih, perhatikan RQS. Nah, berarti yang ditanya adalah yang ini. Berapa sudut RQS-nya? Oke, maka untuk mencari RQS, yang pertama adalah kita harus
mencari X-nya dulu. Karena di sini ada 5X dan 3X plus 12. Nah, yuk kita cari dulu yuk. Sepertinya multiple choice-nya ini belum lengkap ya angkanya ya. Tapi tidak apa, kita cari dulu berapa X-nya. Maka caranya adalah ini ada sudut pelurus ya. Sudut pelurus. Jadi sudut pelurus. Nah, di sini ada P, Q, R, dan S. Nah, di sini ada 3X plus 12. Di sini ada 5X. Yang tanya adalah P, R, Q, S. Kita cari dulu. Berarti kita cari dulu X-nya. 5X ditambah, ingat nih 5X ditambah sama yang ini, yaitu 3X plus 12. Nah, ingat ya adik-adik ya. Jadi ini ditambah ini, itu kan hasilnya lurus ya. Masih ingat sudut lurus? Yaitu 180. Jadi ini ditambah ini adalah 180. Yang variabelnya sama yaitu X. 5X ditambah 3X berapa? 8X. Ditambah 12 sama dengan 180. Nah, kira-kira yang ini variabel X. Ini apa? Konstanta. Ini konstanta. Kita pindah ruaskan. Ingat penjumlahan, pindah ruas jadi apa? Pengurangan. Maka 8X sama dengan 180 dikurangi 12. Oke. Berapa? 180 kurang 12? 80 dikurang 12. Hati-hati nak, banyak yang keliru. 0 dikurang 2, ada yang bilang 2. Oh, salah ya. 0 dikurang 2 tidak bisa, maka pinjam 1. Jadi tinggal 7, jadi 10 ya. 10 kurang 2, 8. 7 dikurang 1, 6. Berarti 6. Nah, sisanya 1. 168 ya. 168 derajat. Maka 8X itu 168 derajat. Maka berapa X-nya? Masing-masing dibagi 8 atau pindah ruas juga boleh. Nah, masing-masing dibagi 8. Maka 168 dibagi dengan 8. Oke, banyak yang nggak bisa bagi kurung nih. Masalahnya di sini. Karena pandemi banyaknya seperti itu alasannya. Maka 1 bagi 8 tidak bisa, berarti 16. 16 bagi 8, 2. 2 kali 8, ingat dikali. 2 kali 8, 16. Oke, berarti hasil 0 turun 8. Turun 1 ya. 8 dibagi 8, ingat kalau naik dibagi. 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1. Maka hasilnya 1 kali 8, balikin lagi. Hasilnya adalah 8. Selesai ya. Jawabannya 21. Di sini mungkin jawabannya 21. Ini baru X-nya saja. Bagaimana kalau mencari yang 3X? Udah kita substitusikan 3X ditambah 12. Oke, maka X-nya berapa? 21. 3 kali 21. Maka X-nya kita ganti. Ditambah 12. 21 kali 3 berapa? 21 kali 3 itu adalah 3 kali 1 3. 3 kali 2 63. Berarti 63 ditambah 12. Ya, 63 ditambah 12. 3 tambah 2, 5. Ya, 6 tambah 1, 7. Berarti jawabannya adalah 75. Nah, seperti itu. Ini jawaban yang untuk soal RQS. Seperti itu. Ya, adik-adik paham ya? Kalau ditanya nanti yang ini tinggal diganti 5 dikali 21. Gitu aja ya. Adik-adik pasti jago dong. Selanjutnya tentang perhatikan gambar berikut ini. Nilai dari 4X adalah, oke, gambar mana ya? Oke, yang ini ternyata. Oke, nilai dari 4X. Nah, nih perhatikan nih 4X ya. Nilai dari 4X. Yang mana 4X-nya? Nah, maka kalau ditanya 4X atau 5X, 10X, lihat dulu X-nya berapa? Nah, gitu. X-nya belum tahu ya. Ingat, ini adalah gambar apa? Siku. Nah, siku berapa derajat? 90. Maka kalau di sini X, di sini 2X. Ingat, ini ditambah ini. Jadi X ditambah 2X sama dengan berapa derajat? Kalau siku-siku
Ya, betul. 90 derajat. Karena variabelnya sama, di sini kan 1x ya. 1 tambah 2, 3x. Sama dengan 90. Boleh sistem pindah ruas, boleh saling bagi. Oke, saling bagi. Maka hasilnya adalah 30 derajat. X-nya 30 derajat. Yang ditanya adalah 4x. Maka tinggal disubstitusikan. 4 dikali X-nya berapa? 30. Jadi 4 kali 3 adalah 120. Maka jawabannya adalah yang E. Optionnya tidak ada. Nah, seperti itu. Kalau ditanya 5x, udah 5x berarti 5 dikali x-nya berapa? 30. Berarti 150. Mungkin pertanyaannya 5x kali ya. Oke, lanjut aja, enggak apa-apa. Soal berikutnya. Nah, adik-adik kira-kira bisa mengisi nggak kalau ada soal kayak gini? Nih, nilai dari 2x. Ayo adik-adik bisa ngisi nggak? Nah nih, kalau soal kayak gini bisa diisi nggak? Nah, nilai dari 2x adalah berapa derajat? Nah, silakan kalau soal seperti ini bisa ya adik-adik ya. Tinggal 50 ditambah x, hasilnya berapa derajat kalau siku-siku? 90. Jadi ini tambah ini gitu kan, hasilnya 90 derajat. Maka tinggal kita pindah ruaskan saja. 50 pindah ruas. Penjumlah ini positif, jadi negatif. 90 dikurang 50. X-nya berapa? 40. X-nya 40. Maka kalau ditanya 2x, 2 dikali berapa? X-nya 40. Jadinya 80 derajat. Kalau ada soal seperti itu, adik-adik paham ya. Soal berikutnya, jika sudut HTG. Nah, nih, mana nih? HTG 80 derajat. Oke, ini ada gambar seperti ini. Ya. Di sini ada H, ada G, ada T. T adalah titik potong antara H dan G. Oke. Di sini HTG-nya 80 derajat. Nah, di sini berarti 80 derajat. Pertanyaannya adalah maka besar derajat sudut A. Sudut A, berarti sudut yang berlawanan. Di sini ya. Berapa sudut A-nya? Jika dua garis yang bersilangan seperti ini, maka sudut yang berhadapan itu yang di sini itu nilainya adalah sama. Maka otomatis jawaban ada yang C. Kita buktikan yuk. Kita anggap aja ini misalnya HG. Berarti ini kita anggap aja HG. Berarti F ya. Kita anggap aja F dan I. Misalnya kita cari dulu ini. Misalnya cari dulu. Ada soal misalnya berapa sudut ini. Nah, gampang ya adik-adik ya. Ini kan pelurus tuh. Nah, ini pelurus kan. Nah, ini pelurus nih. Pelurus. Jadi 180 dikurangi sudut yang ada berapa? 80. Maka dia 100 derajat. Maka di sini adalah 100 derajat. Karena kan pelurus 180. Kita buktikan saja. Ini sama ini pelurus. Nah, pelurus kan? Pelurus. Maka kalau pelurus seperti ini, kalau di sini 100, maka di sini adalah 80. Terbukti ya, jawabannya 80. Dan seperti itu. Jadi cara mencarinya adalah membuat bantuan sudut pelurus. Ya, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.